Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Dwi Anugrah, NIM 211420072, kelas IF2B. Dosen Maria Ulfa, MM, MKom. Di sini saya akan menjelaskan tentang data link layer atau lapisan tautan data. Tujuan lapisan tautan data. Lapisan tautan data bertanggung jawab atas komunikasi antar kartu antarmuka jaringan perangkat akhir. Hal ini memungkinkan protokol lapisan atas untuk mengakses media lapisan fisik dan merangkum paket layer 3, IPv4 dan IPv6 ke dalam layer 2 frames, dan juga melakukan deteksi kesalahan dan menolak bingkai yang rusak. IEEE 802 LAN atau MAN Data Link Sublayer. Standar IEEE 802 LAN atau MAN khusus untuk jenis jaringan Ethernet, WLAN, WIPAN, dan lain-lain. Lapisan data link terdiri dari dua sublapisan, kontrol tautan logis LLC dan kontrol akses media MAC atau MAC. Sublapisan LLC berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras perangkat di lapisan bawah. Sublayer MAC bertanggung jawab untuk enkapsulasi data dan kontrol akses media, providing access to media. Paket yang dipertukarkan antara node mungkin mengalami banyak lapisan data link dan transmisi media. Pada setiap hop di sepanjang jalur, router melakukan 4 fungsi dasar layer 2, yaitu menerima bingkai dari media jaringan, mengenkapsulasi ulang paket ke dalam bingkai baru, meneruskan bingkai baru pada media segmen jaringan berikutnya. Standar lapisan tautan data. Protokol lapisan tautan data ditentukan oleh organisasi teknik. International Telecommunication Union, International Organization for Standardization, American National Standard Institute, Institute for Electrical and Electronic Engineering. Topologi. Topologi fisik dan logika. Topologi jaringan adalah pengaturan dan hubungan perangkat jaringan dan interkoneksi di antara mereka. Ada dua jenis topologi yang digunakan ketika menggambarkan jaringan. Yang pertama adalah topologi fisik, menunjukkan koneksi fisik ke bagaimana perangkat saling berhubungan. Topologi logis, mengidentifikasi koneksi virtual antar perangkat, menggunakan antarmuka perangkat dan skema pengalamatan IP. Ada 3 topologi fisik WAN yang umum. Point to point. Topologi WAN yang paling sederhana dan paling umum, terdiri dari tautan permanen antara dua titik akhir, hub dan spoke, mirip dengan topologi bintang di mana situs pusat menghubungkan situs cabang melalui tautan point to point. Yang ketiga, mesh, menyediakan ketersediaan tinggi tetapi mengharuskan setiap sistem akhir untuk terhubung ke setiap sistem akhir lainnya. Topologi WAN point to point. Topologi point to point fisik secara langsung menghubungkan dua node. Node tidak boleh berbagi media dengan host lain, karena semua frame pada media hanya dapat melakukan perjalanan ke atau dari dua node. Protokol WAN point to point bisa sangat sederhana, yaitu network node 1 dan node 2. Topologi LAN. Perangkat akhir pada LAN biasanya saling berhubungan menggunakan topologi bintang atau bintang diperpanjang. Topologi star dan extended star mudah dipasang, sangat scalable dan mudah dipecahkan. Teknologi Ethernet awal dan token ring legacy menyediakan 2 topologi tambahan. Bus. Semua sistem ujung dirantai bersama dan diakhiri di setiap ujungnya. Ring. Setiap sistem ujung terhubung ke tetangga masing-masing untuk membentuk sebuah cincin. Ini adalah contoh gambar dari physical topologi. Ini star topologi, ini extended star topologi, bus topologi, ini adalah ring topologi.
Komunikasi setengah dan penuh duplex. Komunikasi setengah duplex hanya mengizinkan satu perangkat untuk mengirim dan menerima pada saat waktu di media bersama. Digunakan pada WLAN dan topologi bus lama dengan hub Ethernet. Komunikasi duplex penuh memungkinkan kedua perangkat untuk secara bersamaan mengirim dan menerima pada media bersama. Saklar Ethernet berfungsi dalam mode duplex penuh. Metode kontrol akses. Ketentuan based access. Semua node yang beroperasi di half duplex bersaing untuk menggunakan media. Contohnya adalah carrier merasakan akses ganda dengan deteksi tabrakan. CSMA CD seperti yang digunakan pada Ethernet topologi bus lama. Carrier merasakan akses ganda dengan penghindaran tabrakan. CSMA CA seperti yang digunakan pada LAN nirkabel. Kontrol akses. Akses deterministik di mana setiap node memiliki waktu sendiri di media. Digunakan pada jaringan lama seperti token ring dan ARPANET. Contention based access CSMA CD. CSMA CD digunakan oleh LAN Ethernet lama, beroperasi dalam mode setengah duplex di mana hanya satu perangkat yang mengirim atau menerima pada satu waktu. Menggunakan proses deteksi tabrakan yang mengatur kapan perangkat dapat mengirim dan apa yang terjadi jika beberapa perangkat mengirim pada waktu yang sama. CSMA CD Collision Detection Process. Perangkat yang mentransmisikan secara bersama dan menghasilkan tabrakan sinyal pada media bersama. Perangkat mendeteksi tabrakan, perangkat menunggu periode waktu acak yang mengirim ulang data. CSMA CA digunakan oleh IEEE 802.11.9, beroperasi dalam mode setengah duplex di mana hanya satu perangkat yang mengirim atau menerima pada satu waktu. Menggunakan proses penghindaran tabrakan untuk mengatur kapan perangkat dapat mengirim dan apa yang terjadi jika beberapa perangkat mengirim pada waktu yang sama. CSMA CA Collision Avoidance Process. Saat mentransmisikan, perangkat juga menyertakan durasi waktu yang diperlukan untuk transmisi. Perangkat lain pada media bersama menerima informasi durasi waktu dan mengetahui berapa lama media tidak akan tersedia. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.